kata ko. Isa teko-teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولسنة أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف مؤلف كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري المصري رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد تبوئيرن جوmbang أجمعين وإلى أرواح مشايخنا في المعهد دار العلوم Rejoso Peterongan Jombang Ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radiyallahu anhum thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadihil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambasuwe awat tambah tua tambah suwe
tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua dorong karuan umurmu dawa aja ngaji semaya saking dorong saking nyawa wis mulai. Binaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kaula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan pada bab sebelumnya, tasik bab tentang al-masajid, masjid-masjid.
halaman 57 hadis 199 sampai 100 sampai 200 lek nutut. Nah, nutut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, lan diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, ba'atha ngutus sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khailan ing tentara napa numpak jaran. Tentara numpak jaran. Lah saniki napa? Infanteri. Tentara infanteri darat. Fajaat mongko teka sapa khailan birajulin kelawan gawa wong lanang siji. Farabatahu mongko padha naleni sapa khailan ing rajul bisariyatin ana ing cagak masjid ming sawaril masjidi saking pira-pira cagake Masjid Nabawi. Al hadis muttafaqun alaih, dan mufakati hadis niki oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis 200. Wa anhu, lan riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna satemene Umar bin Khattab radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Umar bin Khattab. Iku marra ngliwati sapa sahabat Umar bi Hasana kelawan sahabat Hasan bin Sabit penyair Kanjeng Nabi. Yung sidu hale bersair, bernyanyi, bernasid sapa Hasan bin Sabit fil masjidi ing dalam masjid. Falahadha mongko ngelirik sapa Umar, ngelirik ambek kastuju. Falahadha ngelirik ambek kate nyeneni ngoten. Ilaihi marang sahabat Sabit Hasan bin Sabit. Faqala mongko jawab sapa sahabat Hasan bin Sabit, qad kuntu teman-teman ana sapa ingsun ungsidu bersair sapa ingsun fihi ing dalam masjid, wa fihi lan iku ing dalam masjid man utawi wong huwa kang utawi wong iku khairun luwe bagus luwe apik mingka tinimbang panjenengan. Muttafaqun alaih. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, hadis 199 niku terkait dengan ana pasukan mulih nggawa tawanan ditaleni nok cagake masjid. Hadis 200 niku tentang sahabat Hasan bin Sabit itu bersenandung bernasyid di dalam masjid. Umar bin Khattab ngelirik ambek karo gak setuju, tapi dia jawab ana wong sing ngolai selain apa luwih apik to panjenengan, nggih menika Abu Hurairah. Para hadirin rahimakumullah, niki nanti menjawab dua hukum, nggih. Siji hukum tentang bagaimana non muslim niku masuk masjid, termasuk ketika Paus Fransiskus Vatikan bersilaturahim di Masjid Istiqlal, termasuk ono biksu Thailand ya iku nginep masjid di Temanggung. Hukum itu pundi rame viral niku nggih. Kemudian juga bagaimana hukumnya orang bersenandung, bersolawat, bersyair di dalam masjid, dan hukumnya bagaimana syairan, senandung atau nyanyian religi itu diiring dengan rebana. Niki jari kelompok sebelah bid'ah, mungkar dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, hadis 199. Ba'athan nabiyyu khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Ana pasukan itu mulih ke Medina, ternyata nggawa tawanan siji wong lanang, ditaleni dijaga Masjid Nabawi. Itu bukan muslim tapi non muslim. Ya, hadis niki hadis pendek. Ternyata ketika kita telusuri hadis niki hadisnya dawa Pak, orang lempir hadisnya. Orang lempir.
salembe setengah lah. Tuwa. Niki hadis sahih Bukhari Muslim riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi. Riwayat sahih Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Juga riwayat muridé sing namine Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur, Iran. Hadis dawa niki Pak, tidak boleh setengah-setengah kita ambil rujukannya. Kisah-kisah Kanjeng Nabi sing jelasno hadis Kanjeng Nabi, kisah-kisah sahabat Kanjeng Nabi yang memperkuat dari kisah Kanjeng Nabi itu harus dipelajari, tidak hanya sak kitab, lebih dari 2 kitab biar terpercaya. Nggih. Kisah niki dawa apa tawanan balik perang niku balik pasukan gawa tawanan nggih. Niku wonten riwayat ngeten, Pak. Nah niki wonten beberapa kitab para ulama. Termasuk kisah niki ana riwayate dawa dan kitab Al-Isabah fi tamyiz sahabah karangannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi nggih di Kairo, Mesir. Kisah niki nanti juga termaktub dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Karangannya Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Wonten juga tercatat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangane Imam Ibnu Katsir As-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Juga wonten dalam kitab yang lain kitab Asyirah An-Nabawiyah karangannya Imam Ibnu Hisham Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 833 Masehi. Nggih, kuwatah. Wonten malih dan agak lengkap juga niku ten kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Niku karangannya Imam Ibnu Ali bin Athir, Imam Ibnu Athir Al-Jazair rahimahullah sing wafat tahun 1233 Masehi di Mosul, Iran. Kuwatah. Napa kula sebut kitab-kitab niki soalnya terkait hukum, terkait sumber, nggih, terkait sumber. Makanya orang lek belajar hadis, Pak, tidak menghafal teks hadis mawon, tidak menghukumi secara tekstual hadis, tetapi juga harus belajar asbabul wurud, hal-hal yang melatar belakangi mudhone hadis. Kisah-kisah yang mendukung terhadap munculnya hadis. Dan mriki wonten keterangan ana Nabi ngirim pasukan pas mulih napa dina nggawa tawanan. Sampeyan pasti bertanya, perang apa? Kan ngoten. Sapa sing digawa? Sapa sing taleni sinten? Nggih. Terus sikap Nabi bagaimana? Loh, iku non muslim, apa boleh non muslim diikat jero Masjid Nabawi, no cagak Masjid Nabawi. Niki banyak pertanyaan, ya. Insya Allah lek kita mutolaah, kita senau komprehensif tentang hadis niki, tidak akan salah paham dan tidak akan pernah mengatakan ini perbuatan bid'ah. Kadang-kala kita tidak komprehensif, setengah-setengah untuk belajar dalil, ya, itu sudah mengatakan memvonis lainnya bid'ah. Padahal nyon sewu ketika ada orang mengatakan itu bid'ah, di hadis yang lain dikatakan itu pernah dilakukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hti. Gara-gara kita nggak sampai senau sejauh hadis itu mengatakan nggak ada dalile, maka bid'ah. Hati-hati. Jangan sampai membid'ahkan
suatu perbuatan yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi padahal kita tidak pernah ngerti. Paham nggih? Harus komprehensif Pak nih. Nah, saya akan cerita detail tentang hal ini biar nggak salah paham. Nggih. Tahun 6 Hijriah, yang sewu tahun Hijriah 617 Masehi, Kanjeng Nabi niku mengumpulkan para sahabatnya. Dikumpulkan, aku kepingin memperluas wilayah keislaman. Lah, aku kepingin gawe surat, tolong sampaikan kepada seluruh raja-raja, kaisar dan penguasa Arab non Arab. Nah, 8 negara Pak dikongkon napa nyerahkan surat untuk mengajak Islam. Jenenge zaman biyen dikongkon Kanjeng Nabi taruhane nyawa. Ya lan balik utuh. Lah dipateni sepundi? Ya ngoten. Niki harus jihad temenan nggih. Kemudian singkat cerita para hadirin, salah satu utusan Kanjeng Nabi niku diperintah dan Raja Yamamah, pembesar Bani Hanifah. Niku sing namine Abu Umamah Sumamah bin Ulasi nggih Al-Hanafi radhiyallahu turun Islam, turun Islam kan. Ya, enggak mau Islam, Pak. Ya. Namanya Abu Umamah nggih Humamah bin Asal Al-Hanafi nggih. Niku sing wafat tahun 632 Masehi. Jadi surat ini kula sedina kat isuk niku wisuda juga kula. Kate pre niku wau kate magrib kan ndugi niku wau. Tapi ya bismillah nggih. Akhirnya surat diwaca, surat itu disuwe malah mengancam akan membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Sumamah bin Asal niki membuat suatu gerakan untuk bisa membunuh Rasulullah. Kebetulan yang sewu Pak, saya belajar kitab Al-Maghazin, kitab yang membahas tentang militerisasi Kanjeng Nabi. Kenapa pasukan Nabi sering menang di medan perang walaupun jumlah musuh banyak? Niki dikaji oleh ulama dalam kitab Al-Maghazin. Di situ dijelaskan bahwa ternyata Kanjeng Nabi di tiap-tiap bani yang dikuasai oleh beliau dipasang intelijen canggih. Dan salah satu intelijen ini di Bani Hanifah lapor Kanjeng Nabi, wahai Nabi Muhammad, ana rajaku sing katih nyerang Madinah atau membunuh panjenengan. Akhirnya gak sudah Pak ya, sebab sudah terdengar ya. Nah, kemudian Rasul akhirnya ya, mengantisipasi setiap perbatasan dari Yamamah niku dijogo kali pasukan perbatasan ya. Nah, kemudian tidak bisa membunuh Kanjeng Nabi. Beberapa sahabat Nabi itu kemudian ketika berdagang dicegat oleh pasukan Sumamah dari Yamamah, akhirnya dibunuh dengan kejam, bahkan ono sing dimutilasi. Loh, sono sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Akhirnya kerungu Kanjeng Nabi, ya intinya sahabat-sahabat jenengan ini dibunuh oleh namanya Sumamah binti Asal Al-Hanafi. Akhirnya Nabi murka. Ya, perintah kepada pasukan Islam bahwa darah Sumamah bin Asal itu halal darahnya. Ngoten Pak. Akhirnya intelijen disebar Pak, disebar ke seluruh penjuru perbatasan Madinah sampai Najd Yamamah. Ya, berapa orang itu kan? Itu saking rapinya Kanjeng Nabi ini. Yeah. Lah, kemudian ada info dari intelijen Kanjeng Nabi bahwa Raja Yamamah yang namanya Sumamah binti Asal itu tiap tahun selalu ziarah di Ka'bah. Tapi ziarah gak ziarah tawaf, ziarah berhala. Jadi Ka'bah niku mboten ziarah umat Islam, rumiyin pun ada ziarah, cuma ziarah berhala. Nggih. Akhirnya pasukan muslim niku menggerebek tempat nginepe Sumamah di tengah jalan.
kemudian juga memerangi mereka dan membawa apa? Birajulin, satu laki-laki, yaitu raja niki wau ditawan kalih pasukan muslim. Kemudian ditaleni nok jagake Masjid Nabawi. Diinfo ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ana tawanan nggih niku dicagak Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi gak langsung marani. Besoknya baru Kanjeng Nabi marani, dilihat, loh kaget, ternyata raja Yamamah sing namine niku wau Sumamah bin Athal Al-Hanafi. Rasulullah marani raja niki, apa yang kau banggakan saiki? Jawabannya apa? Muhammad, aku kan pateni gak apa-apa, aku terhormat. Ngoten wong biyen niku, Pak. Ya. Tapi lek kon gelem takai sepertiga dunyaku, kekuasaanku peen, aku culno. Kanjeng Nabi mesem tok, ditinggal. Ditinggal. Tapi perintah, tolong ladeni tawanan iki dengan baik. Ya, makanannya, minumannya, bahkan tawanannya lebih lezat minumnya daripada sahabat Kanjeng Nabi, kayak susu. Loh, sampean umpama duwe ngoten ta, Pak? Apa banyu got. Nabi perintah tolong selama ditawan ini tolong ladeni dengan baik, layani dengan baik, makan terbaik, minuman terbaik, ya, ladeni, ya. Besoknya lagi Nabi nemoni, Raja Yamamah, apa yang kau banggakan? Ayo Muhammad, aku culno, tak kayak gini, mesem tok. Nabi minggir mana? Sampai hari ketiga, ya, ditanyakan begitu sama jawabannya. Akhirnya Kanjeng Nabi niku perintah dumateng sahabat, sahabat culno. Sahabat bingung, Mbak. Iki Kanjeng Nabi terus pundi Rasulullah, ya kok diculno piye? Ya karena yakin dengan Kanjeng Nabi dicul, Pak. Kanjeng Nabi niku pun wonten informasi langit culno, ngoten. Akhirnya diculno sampai dia naik kuda, ya, mau ke Mekah untuk ziarah Ka'bah. Di tengah jalan dia mandi, ketemu dengan rombongan yang mau ke Madinah. Ditanya oleh beliau, kemana? Saya mau nemoni Muhammad menyatakan masuk Islam. Kaget dia. Akhirnya dia kembali, Pak, ke Madinah. Raja Yamamah niki langsung nemoni Kanjeng Nabi, langsung menyatakan masuk Islam. Raja masuk Islam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Sumamah, Raja Yamamah, sampean sik terus nang Mekah tah? Nggih ya Nabi. Wis ayo tak urui carane manasik umrah. Jadi orang yang diajari Kanjeng Nabi langsung manasik umrah adalah bekas musuh besarnya. Loh. Sumamah binti bin Asal. Akhirnya sebelum itu Kanjeng Nabi juga mengajari beliau kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan. Niku sing ngajari pertama adalah Kanjeng Nabi langsung, ya, talaki itu langsung berhadapan, Pak, nguri langsung kepada sahabat Sumamah bin Asal. Itu ceritanya mengapa Nabi mengajarkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Ya, diajari carane manasik umrah. Lah jenenge raja dikai jaran paling larang. Lho, jaranku gawin Kanjeng Nabi. Awak dhewe men saged niru, Bu. Mau jenengan gak ada tamu. Lho, mobilku gawon sing paling apik, angel. Boten saged, Pak. Gak ngatasi panjenengan. Wis, nggih, gak ngatasi. Ya, lek iso numpak iki Mbak bis ae nggih sangoni. Mari ngoten. Nggih. Niki. Kemudian ketika sampai Mekah, nggih, niku muter tawaf. Wong mari duri Kanjeng Nabi nggih. Tawaf, ya, sadurunge masuk Masjid Haram, labbaik Allahumma labbaik, wanter, Pak. Wong Quraisy ngumpul kabeh, sapa ya? Ya. Akhirnya ngumpul mau dibunuh kali orang-orang Quraisy. Kemudian dicegah oleh petinggi Quraisy mengatakan ojo. Walaupun dia sendirian datang ke Ka'bah, tapi dia raja besar di Yamamah.
Kasido. Wedi Pak, wong raja Pak. Ya, presiden. Akhirnya kasido, tapi ya Sob Sumamah niki mangkel. Kenapa? Disambut dengan begitu. Ya. Nah, pemimpin Quraisy ngomong ojo itu raja Yamamah. Lek awak dhewe mateni raja Yamamah, engko Quraisy iki gak oleh pasokan makanan dan minuman dari Yamamah. Nyun sewu Bu, waktu niku pasokan energi pangan niku 60% diimpor dari Yamamah, Mekah niku. Ya, Sumamah mantuk ten Bani Hanifah ten Yamamah jenenge sik mangkel nggih, raja diperlakukan kayak ngono, kayak kewan ngoten, memerintahkan kepada kerajaannya embargo Mekah. Loh. Di embargo, buah-buahan gak masuk, nggih, panganan gak masuk, ya sembarang gak masuk sampai setahun 2 tahun Mekah kekeringan pangan. Saking gak kuwate kemudian menyurati Kanjeng Nabi di Madinah, mengutus utusan ke Madinah minta Kanjeng Nabi ngeten bahasa Jawa nih, Muhammad awak tak dulurku ta mosok lali ngoten Pak. Jadi ngono pun wonten zaman Kanjeng Nabi. Waya boto ngaku dulur. Niku pun wonten. Muhammad sama dulurku ta mosok lali biyen nek Mekah ngene-ngene ngoten. Kanjeng Nabi mboten fakta dulur, langsung nyurati Sumamah buka embargo, kirim pasokan pangan ke Quraisy atau Mekah. Akhirnya dikirim malih. Yembangkan malih Bu. Ngoten niku tiyang Quraisy. Ya, itu singkat cerita dari panjangnya hadis tentang keluarnya hadis niki. Nah, kemudian Sumamah wau ditaleni farababuhu, maka pasukan tadi itu mengikat Sumamah di cagak Masjid Nabawi. Temeniku wonten kalimat nggih, wonten kalimat min siyaratin ya, siyarati min siwaril masjid. Diikat di salah satu cagak dari cagak-cagak Masjid Nabawi. Berarti di dalam Masjid Nabawi tidak hanya satu cagak, banyak cagak. Min siwaril masjidi jamaknya ini tadi nggih, jaga. Pun. Akhirnya ngeten. Jadi akhlak Kanjeng Nabi niku terhadap tawanan non muslim perlu kita tiru, kita teladani. Tetap menyikapi dengan baik. Ngei pangan terbaik, ngei ngombe terbaik, ya, dan seterusnya. Dan batas tawanan adalah 3 hari. Kenapa? Sengaja Nabi mengulur waktu 3 hari supaya Sumamah niki faham bahwa saya Nabi Muhammad dan Islam adalah agama yang mencintai toleransi. Padahal dia non muslim, ya. Para hadirin rahimakumullah, hadis niki kemudian muncul hukum, ya. Bagaimana hukumnya non muslim atau orang kafir itu masuk masjid. Nah, muncul hukum ngoten. Ya. Ada 2 pendapat Pak di kalangan mazhab. Niki wonten dijelaskan kali Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan juga wonten dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Nggih. Wa fi dukhulil musyrikil masjidi madzhab. Jadi hukum orang musyrik, orang non muslim, orang kafir masuk masjid menurut mazhab. Siji, mazhab Hanafi itu mengatakan ya boleh orang musyrik, orang kafir, non muslim mutlak masuk masjid boleh. Ya, napa al-jawazu mutlaqan, boleh mutlak, tidak ada larangan apapun. Perlu oleh mlebu mutlak. Masih no nabawi, masih no haram boleh mutlak. Ini pendapat dari mazhab
Hanafi yang tidak boleh mereka masuk tanah haram untuk melakukan umroh dan haji, tidak boleh. Ini mazhab Hanafi. Siapa nih ngoten? Kenapa boleh mutlak? Sebab Imam Hanafi niku ngoceli ana peristiwa. Jadi hadis niku nyun sewu Pak, untuk menghukumi hadis niku ndak hanya berpatok pada teks hadis mawon, kudu nyekeli suatu peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dialami Kanjeng Nabi. Contoh ya, Abu Sofyan musuhnya Kanjeng Nabi sedurunge masuk Islam niku nate ke Medina untuk kontrak ulang, napa? Kesepakatan ulang perjanjian Hudaybiyah. Itu belum masuk Islam, sudah diskusi di dalam Masjid Nabawi. Wonten malih nggih rombongan dari Bani Tsaqif ya, duduk muslim, belum muslim nggih, itu masuk dan sowan dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nemoni di Masjid Nabawi. Wonten malih nggih tawanan tadi nggih sumamah wau, wonten malih Bani Tsaqif nggih, Bani Tsaqif itu juga sowan dumateng Kanjeng Nabi dan mereka belum muslim, ditemoni Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi nggih. Duh wonten malih wong sing golek Kanjeng Nabi namin Umar bin Wahab nggih, niku juga nemoni Kanjeng Nabi lalu masuk Islam nggih. Niku sadurunge mlebu Islam sedaya. Artinya peristiwa-peristiwa inilah semua hadisnya sahih. Diputuskan mazhab Hanafi boleh mutlak. Yang kedua, mazhab Maliki nggih, niki didukung kalih pendapat murid Syafi'i sing namine Imam Al-Muzani Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 854 Masehi di Mesir. Mazhab Maliki niku mengatakan larangan mutlak. Kalau Hanafi al-jawazu mutlaqan, kalau Maliki al-man'u mutlaqan, larangan mutlak, tidak boleh, apapun tidak boleh, mutlak. Baik Nabawi, baik Masjidil Haram, baik masjid dimanapun, kata mazhab Maliki orang non muslim dilarang keras masuk masjid. Niki pendapat mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali niku sama pendapatnya, tapi tafsil, dirinci Pak. Boleh masuk masjid bagi non muslim dengan dasar banyak sahih tadi ya, tetapi kecuali Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Masjid lainnya pun boleh dimasuki dengan syarat-syarat tertentu ya, syarat-syarat tertentu. Jadi tafsile ngoten. Jadi bedano di Masjid Haram, di Masjid Nabawi itu tidak boleh kata mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sedangkan di luar dua masjid itu boleh dengan syarat-syarat tertentu. Nanti kita jelaskan. Nggih, pun paham nggih? Kita mazhab Syafi'i boleh nggih. Lah contoh sampeyan nate krungu ana biksu saking Thailand mlaku teko Jakarta nang Borobudur hari Waisak wingi sik bulan napa bulan Juni wingi niku dikawal Bansur kawal nggih ngerep nggih ten TikTok niku ya. Kemudian nginep di Masjid Temanggung, diizinkan sama takmir masjidnya nggih, diizinkan dengan sama takmir masjidnya di Masjid Baitur Rahmah kalau nggak salah nggih, di daerah Bangkal Keranggan Temanggung niku dalam rangka napa menuju Borobudur acara Waisak nginep di Masjid Baitur Rahmah Temanggung. Luar biasa niku Bu. Ana sing ngarani bid'ah, ana sing ngarani napa mungkar, ana sing ngarani macam-macam ya. Tetapi yang sewu panjenengan kalau melihat semua itu jangan terbawa arus, balik nang ulama, paham nggih? Balik nang ulama, ojo balik nang konten. Lho, saiki akeh balik nang YouTube, balik nang Facebook, mboten nang ulama.
balik dan ulama. Wong-wong sing ngarani bid'ah lah dosa haram dan sebagainya monggo pendapat panjenengan berarti ikut mazhab Maliki. Tapi jumhur ulama itu membolehkan. Silakan diambil sikap. Jangan menyalahkan, jangan menyesatkan, jangan mengatakan iku takmir masjid masuk neraka. Wah, ini nggih, tak boleh begitu. Pun balik. Kenapa begitu? Ya, kita telusuri ternyata ya, dalam kitab Bariqah Mahmudiyah fi Syarhi Thariqil Muhammadiyah, nggih, Syekh Muhammad bin Ali Al-Barkali dan juga wonten dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durul Mukhtar karangannya Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah ya sing wafat tahun 1836 Masehi di Damaskus. Beliau berdua mengatakan boleh orang non-muslim nginep di masjid orang muslim dengan catatan ada kemaslahatan yang kembali kepada kepentingan masjid dan umat Islam. Loh, apa kepentingan ini? Kita menunjukkan bahwa Islam ramah dan toleran menghormati kepada agama lain. Dasarnya 4 peristiwa Nabi itu diskusi di dalam Masjid Nabawi dengan orang-orang non-muslim. Paham nggih? Niku fi'liyah, Pak. Itu perbuatan Nabi niku. Nggih, Nabi melakukan, nggih. Bahkan yang sewu di dalam kitab Sirajul Munir, kitab terkenal niki, karangannya Imam Khatib Asy'arbini Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di Mesir. Beliau tegas menyatakan, "Lakin la budda min hajatin fayastaratu lil jawazi bil ithmi haja." Tidak apa-apa, la buddha yo ono yo ya mesti oleh ono hajat dengan syarat apa? Lil jawazil idnu wal hajah, dengan syarat ada izin dan hajat. Jadi apa? Boleh mboten? Boleh. Nggih, boleh, Pak. Kemudian yang sewu panjenengan ten Gresik niki, ten Jawa Timur niki, nyun sewu nggih, niku mayoritas nggih muslim nggih. Jadi ketika gereja sedikit, masjid banyak, tidak mungkin orang-orang muslim masuk masjid. Nggih. Tapi kalau daerah lain dibalik, wong Islam titik, wong non muslim akeh. Bisa-bisa masjid digawe longgo-longgo. Nggih ta? Nah, terus pundi? Kaya ten Sulawesi Selatan, Pak. Sampai orang-orang masjid minta fatwa MUI Sulawesi. Ya apa iki? Cidek apa? Masjid cidek wisata. Sing teko wong ya gak jelas ya muslim ya gak muslim. Jalur fatwa. Akhirnya MUI Sulawesi Selatan membuat fatwa setasan, Pak, barusan September 2024 yang lalu. MUI Sulawesi menyatakan boleh non muslim masuk masjid, boleh, nggih. Dengan apa? Menjaga adab-adab dan aturan masjid. Yang kedua, harus ada petugas marbot masjid yang mengarahkan, membimbing kepada orang non muslim yang masuk masjid. Yang ketiga, ada aturan mereka menutup aurat. Yang keempat, dipastikan mereka tidak membawa najis. Yang kelima, dipastikan mereka tidak mengganggu ketika ada sholat berjamaah. Fatwa MUI. Lek ngarani bid'ah ndak oleh haram, monggo. Ada memang pendapat mazhab Maliki. Tapi kita di Indonesia, andai kata dibalik masjid titik gerejai wakeh. Di sini dibalik masjid wakeh gerejai titik. Nah, ngoten nggih. Itu dibalik. Kondisi bagaimana? Maka diperbolehkan oleh fatwa MUI. Paham nggih? Paham nggih? Niki diperbolehkan.
Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menyatakan tegas, non muslim masuk masjid diperbolehkan dengan catatan fihi biiznil muslimin, mereka masuk dalam masjid biiznil muslimin dengan persetujuan orang-orang muslim. Paham ya? Sinten muslim, setiap masjid, setiap mushola ono takmire. Berarti yang mengizinkan ada perwakilan muslim yang bernama takmir masjid dan takmir mushola. Boleh, kenapa tidak? Non muslim ketika nginep juga tak aturan, ndak oleh nang pengimaman, ngoten nggih, Pak nyun sewu temen iku mawon. Lah saged sama kayak bantal, selimut, apa jenenge, kasur. Kok enak. Lho. Sampun delok nang masjid Jogja, Pak. Subhanallah. Nggih, nginep niku masak oleh sarapan nggih, kasur, selimut, kopi, teh, susu, karek milih. Allah, wis ana ngono iku kathah punan. Ten Blitar, ten pundi Nganjuk, kathah ngoten niku punan, nggih. Pun, paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, kesimpulannya terus pundi? Jumhur ulama, nggih, itu mengatakan boleh non muslim masuk masjid dengan syarat tertentu, diizini oleh kaum muslimin. Kemudian yang tidak boleh adalah orang non muslim masuk Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Paham nggih? Lho, kados nyun sewu, Pak, bulan September wingi, Paus Fransiskus nggih, iku berkunjung di Masjid Istiqlal Jakarta. Paus ya, ulama wong Katolik niku mboten main-main. Mlebu Masjid Istiqlal. Sing nrimo sinten? Menteri Agama niki, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Apal Quran, ahli hadis, ahli tafsir, arek pondokan. Boleh. Kenapa boleh? Dasare tadi diperbolehkan, nggih, dengan catatan. Para hadirin rahimakumullah, hadis 200 rodok bengi. Hadis 200 tentang bernasyid, bernyanyi, bersenandung, bersyair dalam masjid, nggih. Itu nasyid itu napa nggih? Senandung apa? Nggih, nyanyian. Cuma cara Arabe nasyid, cara sampean nyanyi, ngoten ya. Kayak ya rada-rada Islami syar'i ngono ya, nasyid. Nasyid dariyah, nyanyi yang ria. Nasyid dariyah wong wedok sing nyanyi, nasyidah ria. Wong wedok sing nyanyi. Lek wong lanang nasyid ria. Ngoten katik dia. Ya, pun. Warahmatullahi rahimakumullah. Di situ anna Umar marra biasani yang sudu. Umar bin Khattab itu masuk Masjid Nabawi, ternyata melewati Hasan bin Sabit radhiyallahu an sing wafat tahun 672 Masehi dalam usia 120 tahun meninggal beliau. Ya, jadi swidak tahun ngumani urip ambek Kanjeng Nabi di masa Mekah, masa Madinah, 60 tahun urip sakmarine Nabi wafat 120 tahun. Ya, itu wafat. Delok melihat Hasan bin Sabit niki bersyair, bernasyid, bernyanyi di dalam Masjid Nabawi. Fahaladha Umar ngelirik ambek koyo ngene lho, kereng ngono. Mumpung durung Hasan Sabit iki akhirnya ngomong faqala, mongko ngomong sapa Hasan bin Sabit nggih, qad kuntu ansudu, temenan aku memang bersyair, bernyanyi di dalam masjid, fa fihi man huwa khairun minka, tapi aku nyanyi nang masjid iki ana wong soleh apik teko sampean, ngoten sing ngolehi. Sinten niku? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yo, Umar ngalih. Ngalih. Memang Abu Hurairah itu alim, Pak. Ulamanya para sahabat salah satunya nggih. Nah, bagaimana hukum bersenandung, bernasyid, bersolawat, Rabbana dalam masjid? Ulama beda pendapat. Bagi orang-orang yang tidak sependapat mengatakan bid'ah bernyanyi dalam masjid,
ya, bersolawatan dalam masjid, bersyair dalam masjid, bermanakib dalam masjid. Itu kata mereka bid'ah, ya. Yang sewu, Pak, coba kita telusuri. Ulama niki sampai saniki berbeda pendapat. Sampai tingali dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Khamsah karangannya Syekh Mughni Mujawad, ya, juga wonten dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh sinten niku Abdurrahman Al-Jazair sing wafat tahun 1940 Masehi. Niku beda pendapat. Lah wong ngerti usul fikih, sesuatu yang diperselisihkan ulama tidak boleh kemudian paling benar sendiri. Niku usul fikih, Pak. Makanya kalau kadang-kadang ngeten, wong sing tukang nyalahno wong terus, kadang-kadang kula mikir mungkin dia tidak mau belajar usul fikih, tidak mau belajar kaidah fikih, nggih. Nah, kalau pelatih ngeten, gampangane. Sinten Hasan Sabit niki? Hasan Sabit niki, Pak, niku adalah pangkatnya napa? Syair Rasul. Beliau pangkatnya adalah penyair Rasulullah. Penyair Rasulullah. Rumiyin zaman Kanjeng Nabi, perang niku bukan perang senjata mawon. Perang digital. Cuma rumiyin mboten digital komputer, syair, Pak. Wong kafir kono bersyair, dibales Hasan bin Sabit bersyair. Pak, balesan. Saniki digital ngoten. Bersyair. Lah, niki Hasan bin Sabit, nggih. Lah, kemudian nggih di dalam mazhab Syafi'i niku wonten dua pendapat. Salah satu ulama Syafi'i yang tidak bolehkan bersolawatan, bersenandung syair apapun dalam masjid adalah Imam As-Suyuti rahimahullah. Sing wafat tahun 1505 masjid di Mesir, ya. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, kitab Al-Amru bil Ittiba, ya, wa nahyu anil ibtida. Itu mengatakan joget, nyanyi dan sebagainya itu tidak boleh, kata beliau. Nggih, tidak boleh. Dan saya membahas yang boleh saja. Saya enak kan? Yang enggak boleh apa dibahas? Itu jelas mereka. Nah, zaman harus berubah. Zaman harus berkembang. Nyanyian enggak hanya model siji. Banyak nyanyian yang macam-macam. Nggih. Jadi jenis nyanyiannya. Jadi untuk menghukumi, saya setuju dengan pendapat Syekh Abdullah Al-Hasan. Ngeten. Untuk menghukumi apakah nyanyian, sholawat dan sebagainya itu boleh di masjid, ada 4 yang diperhatikan. Siji, jenis nyanyian. Jenis nyanyian. Lek nyanyi koplo gak oleh, Pak. Lek sholawat. Nah, ini maksudnya ngeten. 2, sudut pandang. Apa yang dipandang, fikihnya, ya, atau lainnya. Yang ketiga, tujuannya apa? Bernyanyi di dalam masjid. Yang keempat, dampaknya baik atau buruk. Niki, ya, 4 hal ini diperhatikan. Nah, kalau coba giring titik ya. Wonten riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha, sing wafat tahun 678 Masehi, Bu. Niki Ibu Aisyah. Niku cerita, niki riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Juga riwayat imam yang lain. Niku dawuh hadise, kula coba ringkes, nggih. Rasulullah niku pernah, nggih, di dalam Masjid Nabawi, nggih, Rasulullah meletakkan panggung kecil dekat mimbarnya untuk Hasan bin Sabit membaca syair-syairnya. Paham ya? Hasan bin Sabit, Rasulullah menaruh mimbar kecil, panggung kecil di dekat mimbar beliau, digunakan untuk Hasan bin Sabit menyampaikan syair-syairnya. Niki hadis dari Ibu Aisyah.
Kemudian Ibu Aisyah nggih cerita ngeten, nggih, suatu hari ya Rasulullah niku memanggil para penyair di Masjid Nabawi. Diceluk Abdullah bin Rawahah, diceluk jenenge Ka'ab bin Malik, diceluk Hasan bin Sabit, 3 sahabat penyair Rasulullah teluk wae persenandung. Apa kata Rasulullah? Hei para penyair, coba syairkan melawan orang-orang musyrik di Quraisy, ya, dan bangkitkan semangat juang. Oh, bangkitkan semangat juang Islam di dada kaum sahabat Kanjeng Nabi. Berarti bersyair untuk membangkitkan semangat keagamaan itu ada dasarnya. Nggih, ada dasarnya. Loh, ono sing ngomong ini, ono hadis sahih. Loh, hadis yang membolehkan juga sahih. Riwayat Ibu Aisyah, Bukhari Muslim. Cuma ngeten pertanyaannya, ketika ada 2 hadis sahih, ya, sing seolah-olah bertentangan, ta'arud, situ oleh, situ gak oleh. Terus pundi untuk menghukumi ini? Maka kita perlu ilmu, Pak. Perlu ilmu. Nyun sewu, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dan tidak dibenarkan kita mengambil satu dalil, ya, dan menghilangkan dalil yang lain. Paham ya? Tidak boleh. Kemudian hadis satunya tidak boleh, hadis satunya itu boleh. Maka tidak fair ketika kita mengatakan hadis ini paling kuat, paling sahih, ini enggak sahih. Itu tidak diperbolehkan di dalam kaidah hadis. Yang diperbolehkan adalah al-jama', mengkompromikan 2 hadis sahih yang seolah bertentangan. Ngeten. Hadis yang tidak boleh berarti itu mutlak keharaman untuk nyanyian umum. Hadis yang membolehkan, yang pada sahih tadi, itu menyatakan tahsis, pengecualian terhadap nyanyian syair yang membangkitkan taat dumateng Gusti Allah. Ini al-jama', Pak. Tidak boleh kita tarjeh ngeten, iki gak kuat, dasare paling kuat iki, hadis iki kurang kuat. Tidak boleh. Itu kalau kita pakai, Pak, berarti kita menghilangkan dalil yang ada. Paham nggih? Jadi harus pakai dua-duanya, dikompromikan. Ini oleh orang-orang yang ahli. Jadi al-a'malu bid-dalilaini, beramal dengan 2 dalil, walau min wajhin, ya, aula min ihmali ahadihima. Ini kaidah fikih. Mengamalkan 2 dalil yang sama-sama sahih, walaupun hanya dari segi pengertian lebih utama daripada menghilangkan atau meninggalkan salah satunya. Contoh konkret ngaten, cingkrang, paham nggih? Cingkrang itu bid'ah, dosa, haram, neraka. Hadis sahih betul. Tetapi ada hadis sahih yang lain, sama-sama Bukhari Muslim. Abu Bakar tanya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku ki nutupi mata kaki. Oleh sampean iku gak khuyala, gak sombong, gak apa-apa. Itu juga sahih. Tetapi oleh kelompok sebelah, hadis Abu Bakar dihilangkan, Mbak. Paham ya? Dihilangkan, seolah-olah ini bukan iki sing apik, hadis ini sing haram neraka. Loh, gak bahaya dah. Jadi harus kita pakai keduanya, ya. Ini contoh ngoten, pun balik, ya. Berarti apa? Kedua hadis yang seolah bertentangan itu harus dikompromikan, ya. Ini dalam kitab Al-Wadih fi Ushul Fiqh, dalil itu harus diamalkan semua. Cuma dikaji dengan pendekatan jama' atau kompromi, ya. Jadi terkait dengan tempat, kondisi, peristiwa yang boleh oleh syarak dengan dalil-dalil tadi, maka disimpulkan, ya, nyanyian misalnya dalil yang mengharamkan tidak boleh nyanyian dalam masjid adalah mutlak secara umum. Dalil hadis yang membolehkan itu adalah taksis, nyanyian yang dikecualikan. Nyanyian yang haram, kata ulama ngeten, nggih, dalilnya haram ono, oke, nggih.
kemudian disertai nyanyian dengan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, ngombe-ngombe, judi, judi, itu nyanyian yang dalam bentuk haram, tidak boleh di dalam masjid. Nyanyian setan, nah itu. Nah kalau nyanyian yang taksis oleh dalil yang membolehkan yang sahih tadi, kata ulama dalam kitab tadi Al-Wadih fi Ushul Fiqh, nyanyian yang halal itu boleh adalah dalil-dalil ono. Yang kedua, bersih dari unsur-unsur maksiat dan kemungkaran. Bu, sampai selawatan nak musolai masuk arudo, betul nggih? Nutup aurat, nutup nggih. Lah syiar Islam, syiar nggih. Lah kok sampean dilon neraka? Iki lho gak matuk blas nih. Ya, pun. Lah, syair yang boleh, nyanyi yang boleh itu sifatnya Nabi tadi mengatakan kepada Hasan bin Sabit, bangkitkan semangat juang para sahabat Kanjeng Nabi untuk melawan orang-orang musyrik dengan bersyair di dalam Masjid Nabawi. Bu, sama salawatan eling Kanjeng Nabi mboten? Lah kan bangkit semangat nggih. Ngoten. Ya, berarti boleh. Ya, niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan Imam Nawawi dari ulama Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' tegas bila mengatakan syair, nyanyian, nasyid dalam masjid boleh. Jika isinya puji-pujian kepada Rasulullah, puji-pujian kepada Allah, membangkitkan semangat, hikmah, ilmu, akhlak, zuhud dan sebagainya, itu diperbolehkan. Apalagi maca biografi ulama sejenis manaqib. Itu biografi itu manaqib artinya itu. Ayo manaqiban maca biografi ulama. Ya, boleh kata Imam Nawawi. Jelas nggih? Ya selawat manaqib syair qasidah selawatan orang yang takon iku lho insaraya ya lawaton jero masjid oleh ta gak bahaya ta sing bahaya awakmu salah kabeh. Nah, kembali asal itu boleh untuk menambah semangat ketaatan, keagamaan dan juga keimanan, cinta negara, cinta negeri, ya, itu diperbolehkan. Boleh percaya? Dan kitab Al-Jamal Alal Manhaj atau Hasyiyah Sulaiman Al-Jamal fi Syarhil Minhaj, beliau mengatakan, ya, memang pada umumnya lagu-lagu niku makruh, tapi beliau mengatakan tergantung tujuannya. Imam Ghazali dawuh, Pak, qala al-Ghazaliyu al-ghina'u an qasada bihi tarwihul qalbi liyaqwa ala ta'ati fahuwa ta'atun. Ya. Tujuannya apa? Ya. Misalnya sampean, ya, tujuannya, jika tujuannya menyanyi agar apa? An qasada bihi tarwihul qalbi, agar hati ini nyaman, hati ini kuat, menjadi kuat, fresh, seger hati ini, sehingga kuat di dalam menjalankan ketaatan, ya. An qasada bihi tarwihul qalbi liyaqwa ala ta'ah. Kalau itu menambah hati kita taat dumateng Gusti Allah, walaupun dengan al-ghina, nyanyian, an-nasyid, nyanyian, kata Al-Ghazali, maka ala ta'ah, menggiring pada ketaatan, fahuwa ta'ah, maka itu bagian dari ketaatan. Paham nggih? Sebaliknya au alal maksiyati fahuwa maksiyatun. Lek nyanyian itu membawa kemungkaran, kejahatan dan sebagainya, maka itu fahuwa maksiyatun, bagian dari kemaksiatan. Terakhir, Rabbana. Nah, ana sing ngarani nyun sewu cek krungu. Kok oleh Rabbana njero masjid? Ana ngene, Pak. Kok oleh Rabbana njero masjid? Kok oleh kok tempung, enggak beda apa iku lho. Oh, sing gede. Iki lho, Pak. Dandutan iki lho, Pak. Kok oleh nyun sewu, ayo ojo karena saat membaca hukum di YouTube, di Google satu situs
pas diwaca situsé Wahabi maren wis nggih. Niki para rahimakumullah. Terus pundi rebana dimainkan di masjid di musala. Sik ojo muring-muring sik, Pak. Sebab niki sudah pernah dilakukan oleh zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, zaman ulama salaf. Ya. Bukan hal baru. Jadi hukum menabur rebana ad-dufuf ya itu sudah lama ya. Cuma kita sendiri sing gak tau maca. Ngoten nggih. Mosok ngulang kitab ndelok napa namanya? Laptop. Sing ngrungokno ngono. Ya percaya ae lek dibujuki. Ngoten nggih. Harus lek ngaji sing kene nyekel kitab, sing arep nyekel kitab. Iku jeneng ngaji kitab. Lek sing mimpin niku nggawa laptop katik kitab sing ngrungokno melongo itu duduk pengajian, itu berita dalam dunia. Ya percaya semawon sampeyan, masyaallah nggih. Nyun sewu nggih. Sik rada bengi Pak, nyun sewu cek jelas niki nggih. Contoh ana riwayat saking Imam Tirmidzi rahimahullah nggih bahwasanya Rasulullah ketika masuk Madinah niku disambut dengan rebana ad-dufuf niku rebana. Ana versi lain tala'al badru alaina min saniyatil wada ya matahari pian terang benderang yang keluar dari bukit yang kedua saniyatil wada. Ya, wis dawa wirane. Ana malih riwayat Ibu Aisyah saking Imam Tirmidzi, saking Imam Ibnu Majah. Sin Tirmidzi niku wafat tahun 892 Masehi. Wingi nang YouTube kula dhewe, Pak. Kula dhewe ana ustaz niku ngomong Imam Tirmidzi wafat tahun 1700. Kula niki kudu ngamuk nang sapa niku. 1700 ribu. Imam Tirmidzi niku wafate 892 Masehi di Uzbekistan. Ibnu Majah rahimahullah wafate 887 Masehi di Qazwin Iran. Niki maksud kula lek ngaji cerita wafate ulama, cek gak dibuci wong sampean. Nggih. Niki. Nah, ana malih riwayat dari Ibu Aisyah. Nggih, Ibu Aisyah riwayat. Nggih. Ngaten. Ana wong budak ireng wedok iku bernazar lek Muhammad selamat masuk Madinah aku bakal ngene nek ngarepe Kanjeng Nabi mukul rebana di depan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teko akhir nang Madinah langsung nang ngarepe ya Muhammad ngoten aku nazar lek sampean selamat masuk Madinah aku main rebana. Apa Kanjeng Nabi? Silahkan mainkan. Kanjeng Nabi niku, Pak. Nggih, Kanjeng Nabi. Pun. Yang kedua, dari Ibu Aisyah juga ada riwayat saking Imam Tirmidzi, saking Imam Al-Baihaqi sing wafat tahun 1600 Masehi di Naisabur Iran, saking Imam Hajar Asqalani yang menyatakan hadis niki mangke niku hasan. Lek hadis hasan boleh dipakai dalil. Napa hadis a'linu hadzal nikah? Umumkan lek kon nikah, umumkan. A'lin umumkan waj'aluhul masajid dan lakukan akad nikah di masjid nggih watribu alaihi bidufuf dan ramekan dengan pukulan rebana. Hadis Kanjeng Nabi. Loh, Nabi memerintahkan watribu alaihi bidufuf, ramekan dengan pukulan rebana. Niki hadis hasan yang ngomong status ini adalah Imam Hajar Al-Asqalani. Sedangkan rebana niku pengiring sholawat. Nggih. Lah terus pun ditenal Syafi'i Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'lam Mekah dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra beliau menyatakan main rebana di dalam masjid itu diperbolehkan. Seorang fatwa Syekhul Islam dari mazhab Syafi'i. Paham nggih? Boleh. Ya. Imam Al-Muhallab sing wafat tahun 1004 Masehi
semua yang dikerjakan di masjid, ya, apabila tujuannya demi kemanfaatan kaum muslimin dan juga bermanfaat bagi agama, boleh dikerjakan di dalamnya. Imam Al-Muhallab rahimahullah sing wafat tahun 1044 Masehi. Oh, kok jare Syafi'i tok. Ana ulama Maliki, Imam Al-Qadhi bin Iyad Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1149 Masehi di Maroko. Beliau berpendapat sama dengan Imam Al-Muhallab. Boleh, ya, boleh selama pekerjaan itu membangkitkan ketaatan, membangkitkan kesadaran, tapi jangan mengotori masjid dan mengganggu kehusuan ibadah. Pertanyaannya, Bu, jenengan ana salat qasidan? Ana ta? Sampai ana salat jamaah sampean ngoten ta? Mboten kan? Ya cepun, mboten ganggu berarti nggih. Mboten ganggu. Nggih. Intinya nyuwun sewu, Pak. In wajar Al-Haytami niku tati tawur kali masa zaman masanya. Kok ngarani oleh sampean rebana dalam masjid. Beliau mengatakan jelas dalam kitab beliau Al-Fatawi, nggih. Saya berpendapat menukil pendapat imam-imam top. Imam top. Satu, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah sing wafat tahun 878 Masehi di Iran. Dalam kitab At-Tahrir beliau mengatakan boleh memukul rebana di masjid dan mushola untuk syiar Islam. Dua, Imam Izzuddin bin Abdus Salam Asy-Syafi'i pangkate Sultanul Ulama. Beliau mengatakan yang wafat tahun 1242 Masehi di Mesir mengatakan boleh. Ya. Imam Ibnu Daqi Al-Id seorang Syekhul Islam juga mengatakan boleh sing wafat tahun 1304 Masehi di Mesir. Juga ulama takhirin kata Imam Haytami mengatakan, maka kebanyakan ulama zaman kami menyatakan boleh. Paham nggih? Boleh. Sing gak oleh sampe rebana waya sembayang sampean main rebana iku tidak boleh mengganggu kekhusyuan salat. Pun yakin? Pun mantep? Ibu-ibu biasa dem salat ngeten nggih? Mantep nggih? Boleh. Sapa sing ngomong? Sampeyan jawab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggih, pun. Mungkin manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratal ladzina amanu bihi wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. No? Surat Salat safar. Salat jalanan. Sing gampang siji rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Intinya enggak ada